Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi bab yang pertama, yaitu pengertian ilmu guru dan teman. Ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Lalu sedangkan guru itu merupakan pribadi yang selalu digugu dan ditiru. Menjadi seorang guru itu tidaklah mudah karena guru merupakan suatu profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang di luar pendidikan. Lalu pengertian teman. Teman adalah orang yang memiliki kedekatan dengan kita, yang tidak memiliki hubungan darah maupun marga. Teman atau sahabat adalah orang yang sangat kita percayai, yang kita anggap bisa menjaga dan menyimpan segala jenis rahasia dan cerita yang telah kita bagi bersama. Lalu masuk ke preferensi ilmu. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi dalam melaksanakan pekerjaan, dari yang mulai yang kecil-kecil sampai kepada yang sebesar-besarnya manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Menurut kitab Ta'lim Muta'alim, ilmu yang paling utama harus dipelajari adalah ilmu tauhid. Karena kenapa? Karena dengan ilmu tauhid kita dapat mengetahui sifat-sifat Allah berdasarkan dalil yang otentik. Lalu menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, karena Allah telah memerintahkan untuk mencari ilmu melalui lisan Nabi yang paling dikasihinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW dengan redaksi yang jelas, beliau telah memerintahkan umat untuk menuntut ilmu. Seperti hadis utlubul ilmu faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah. Saya Putri Ayan Sumawati dengan NIM 2119096. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai preferensi ilmu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan bahwa ilmu yang utama yang harus kita pelajari adalah ilmu tauhid. Karena dengan ilmu tauhid kita dapat mengetahui sifat-sifat Allah berdasarkan dalil otentik. Kita juga dianjurkan untuk memahami dan mencari ilmu-ilmu terdahulu daripada ilmu-ilmu sekarang atau ilmu-ilmu baru. Nah, ilmu-ilmu terdahulu tersebut adalah ilmu agama yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi, dan juga para tabi'in, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, dan juga ilmu akhlak. Dan ilmu-ilmu baru tersebut adalah ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan pada zaman sekarang, di mana terkadang ilmu-ilmu baru tersebut banyak sekali mendapat perselisihan, perdebatan, bahkan permusuhan di antara keduanya. Nah, menurut Syekh Bahruddin Az-Zanurji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, yang menerangkan bahwasanya yang diutamakan dalam menuntut ilmu adalah hukumnya fardu ain, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, dan juga ilmu akhlak. Ketiga ilmu tersebut sangat penting dan dibutuhkan, bahkan diutamakan daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena dengan ilmu tauhid kita dapat mengetahui sifat-sifat Allah, kita dapat menguatkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu fikih kita dapat menjalankan ibadah sesuai syariat, bagaimana cara ibadah yang baik dan benar. Kemudian dengan ilmu akhlak kita dapat terciptanya sebuah akhlakul karimah yang baik, memiliki budi pekerti yang luhur dan baik, serta memiliki adab dan sopan santun. Nah, sedangkan ilmu-ilmu baru itu adalah ilmu-ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah, di mana ilmu tersebut itu
digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya. Dan dalam menuntut ilmu, kita harus sabar dan tekun. Karena sabar dan tekun adalah pokok dari segala hal. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Saya Diana Riviva dengan NIM 2119082 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang preferensi guru. Preferensi menurut KBBI yaitu pilihan, kecenderungan, minat, atau kesukaan. Preferensi guru bisa disebut juga prioritas guru, di mana prioritasnya yaitu mendidik dan mengajarkan siswa-siswinya agar ilmunya itu dapat tersampaikan dengan jelas. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, cara memilih guru yaitu waqala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wajadtuhu syaikhan waquran haliman soburon waqala tabbatu inda Hamdan dibni Abi Sulaiman fanabattu, yang artinya Abu Hanifah berkata, beliau adalah seorang guru berakhlakul mulia, penyantun, dan penyabar. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang ini. Berdasarkan cerita Abu Hanifah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memilih guru, bagi seorang penuntut ilmu juga perlu diperhatikan. Seperti yang dikatakan Abu Hanifah, guru tersebut haruslah berakhlak mulia, penyabar, dan memiliki sikap yang bijaksana. Akan lebih baik lagi kita memilih guru yang sudah berumur tua, sifatnya yang warok, yaitu meninggalkan suatu yang diharapkan atau meninggalkan suatu perkara yang diharamkan, dan alim. Ada 3 kriteria utama dalam memilih guru, yaitu aspek keilmuan, akhlak, dan aspek umur. Sifat dan sikap yang harus dimiliki seorang guru terhadap anak didiknya, yaitu yang pertama ada sikap adil, di mana seorang guru itu tidak boleh memihak antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua yaitu percaya dan suka terhadap murid-muridnya. Yang ketiga, sabar dan rela berkorban. Yang keempat, memiliki wibawa terhadap atau memiliki wibawa di hadapan anak didiknya. Yang terakhir yaitu bersikap baik terhadap guru-guru lainnya dan bersikap baik terhadap masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu D, preferensi teman. Nah, lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan kita dalam berkonsentrasi untuk belajar. Nah, lingkungan itu siapa saja sih? Bisa juga orang tua, guru, teman kita, teman dalam belajar kita. Nah, biasanya kan kita kalau belajar sendirian itu mengalami kejenuhan, bosan, kadang juga bingung, belum paham. Nah, kita bisa memvariasikan dengan cara belajar bersama teman. Nah, belajar bersama atau belajar kelompok itu tujuannya apa sih? Jadi itu dalam belajar kelompok, setiap orang itu menyumbangkan pemikirannya untuk menjadi solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi akan mendapatkan solusi yang sempurna. Biasanya kan kalau perseorangan individu itu kan kurang sempurna, ya lebih sempurna lagi kalau belajarnya kelompokan. Nah, kita itu sebagai seorang yang menuntut ilmu atau seorang pelajar itu harus bisa memilih teman, harus bisa kita itu mau berteman dengan siapa sih. Nah, kita sebaiknya itu mencari teman yang baik, teman yang rajin belajar, teman yang warok, teman yang konsisten atau bisa istiqomah, teman yang sering belajar Al-Quran, hadis. Nah, karena dengan teman yang baik kita juga akan ikut menjadi baik. Sedangkan teman yang buruk kita harus jauhi, kayak teman-teman yang pemalas, banyak bicara yang gak bermanfaat, suka memfitnah, suka merusak. Nah, kita harus jauhi, karena teman yang buruk itu pengaruhnya itu cepat sekali. Misalkan gini, ada teman yang ngajak kita, ayo sih nonton. Nah, kita kan biasanya ayo langsungan cepet. Kalau ada teman yang ngajak kita, ayo kita belajar ini, kita ke majelis ini yuk, biasanya kan kita itu apa sih, malas gitu kan. Nah, teman yang baik itu bisa mengajak kita, bisa
mengajak kita ke surga, sedangkan teman yang buruk itu bisa menjerumuskan kita ke neraka. Jadi teman yang buruk itu lebih bahaya dari ular yang berbisa.